Kali ini saya kedatangan HP Nokia 6.1. Nah, ini kasusnya baterai ya. Di sini terlihat layarnya itu menyala, tapi setiap mau nyampe menu dia mati lagi dan mengulanginya lagi. Nah, ini saya analisa indikasinya sih di baterai. Ini hanya analisa awal ya. Bisa juga penyebabnya dari hal lain, tapi bisa kita coba terlebih dahulu hal yang paling mudah yaitu mengganti baterainya. Nah, saat ini hal yang pertama yaitu dengan membuka backdoornya. Karena di sini backdoornya itu sudah pecah dan terlihat patah di bagian tengah itu, jadi harus hati-hati ya pada saat proses pelepasannya, dan proses pembloweran dan pemanasannya itu harus maksimal supaya nanti LCD-nya tidak tambah pecah, ataupun kalau pecah kita bisa meminimalisirnya. Di sini aku menggunakan mika plastik tipis untuk menyeset bagian pinggirnya untuk mencari celahnya. Di situ sudah terlihat mika saya sudah masuk, jadi tinggal kita seset secara pelan-pelan dan melingkar. Jika dirasa masih sulit, kita lanjutkan pemanasan menggunakan blower. Di sini sambil saya angkat sedikit pada bagian bawah karena bagian bawah itu sudah terbuka. Nah, terlihat sudah mulai terangkat dan ini berhasil kita lepas. Hati-hati saat mengangkat bagian backlashnya ini karena di situ masih ada flexible fingerprint yang masih menempel pada mesin. Nah, kita harus membuka dulu bagian penutup mesin belakangnya itu supaya kita bisa melepas soket dari flexible fingerprint itu. Lepas semua baut pengunci yang mengunci penutup mesin itu menggunakan obeng bintang. Lepas satu persatu sampai semuanya terlepas, kemudian nanti kita buka penutup mesinnya. Kumpulkan semua baut pada satu tempat wadah sehingga nanti tidak tercecer kemana-mana dan lebih rapi. Kumpulkan semuanya, jangan sampai ada yang hilang karena tipe baut ini itu berbeda dengan HP-HP pada umumnya kebanyakan. Dan baut ini itu sulit untuk mencarinya apabila hilang, dan apabila hilang kita harus menggantinya dengan baut plus biasa. Di sini sebenarnya ada satu baut yang berbeda, yaitu sudah diganti dengan baut plus, sehingga aku mengganti obengnya dan membukanya. Untuk yang satu itu menggunakan obeng plus karena ini sepertinya sudah gantian. Di sini saya rasa semuanya sudah terbuka. Saya mencoba membukanya tapi ternyata masih sulit. Nah, setelah saya lihat kembali ternyata di situ ada bekas lem yang masih membuat penutup mesinnya itu merekat kuat. Jadi di sini saya berusaha untuk membersihkan lem yang lama terlebih dahulu supaya nanti bisa lebih mudah untuk proses pengangkatan dari penutup mesin itu. Untuk proses pembersihan lem di sini saya menggunakan pinset. Ya, pinset yang bagian lancip itu saya tusukkan pada bagian lem, kemudian saya putar-putar. Karena di sini lem seperti karet ya, sifatnya seperti karet. Ketika kita tusuk kemudian kita putar seperti itu, dia akan ngikut pada pinset itu. Dan proses teknik seperti ini itu bisa membuat proses pembersihan lem itu bisa maksimal dan lebih bersih dibandingkan kalau kita menggunakan scrub kecil ya. Terus lakukan hal seperti ini pada seluruh bagian pada komponen yang tertutup lem. Jika ada beberapa bagian yang dirasa menggunakan pinset sudah tidak bisa atau terlalu lunak yang sehingga tidak bisa menempel pada pinset saat diputar-putar, maka bisa menggunakan scrub. Dan ternyata di situ masih ada satu baut lagi ya yang belum terlepas, sehingga saya melepasnya terlebih dahulu dan ini penutup mesinnya sudah bisa diangkat. Dan bagian sebelah kanannya itu masih ada sedikit lem, kita bersihkan sekalian supaya mudah untuk proses pengangkatan penutup mesinnya itu. Tekniknya masih sama, yaitu kita tusukkan pada lemnya kemudian kita putar-putar, maka lem itu akan ikut berputar pada pinset tersebut. Lakukan hal seperti ini sampai lemnya bersih semua sehingga nanti pada saat proses pelepasan penutup mesinnya itu lebih mudah, tidak tertahan oleh lem. Di sini penutup mesinnya sudah bisa kita lepas. Lanjut kita lepas saja, kemudian kita lepas soket fingerprintnya, kemudian kita lepas soket dari baterainya supaya tegangan pada mesin itu hilang. Di sini terlihat kotor sekali bagian dalam sehingga saya membersihkannya terlebih dahulu menggunakan sikat. Mungkin efek dari renggangnya bagian backdoor tadi membuat kotoran masuk ke dalam mesin sehingga di dalamnya kotor sekali.
Saat ini saya lanjut membersihkan sisa-sisa lem lagi pada bagian sisi samping-samping dari backdoor pada frame HP ini. Di situ terlihat aku membersihkan pada bagian samping. Di bagian kiri itu aku agak lama karena nggak tahu itu, saya lupa kenapa. Pokoknya ya gitu aja lah. Karena channel ini dan video ini juga hanya sebagai hiburan, bukan sebagai tutorial. Tapi kalau dianggap tutorial ya terserah, boleh saja, karena juga ada proses-proses perbaikan yang bisa ditiru. Jadi bisa dianggap tutorial, tapi sebenarnya aku produksi video ini sebagai hiburan dan tontonan semata saja. Dan video ini juga sebagai catatan saya seumur hidup. Tapi inilah real dari proses servis HP itu tanpa ada yang saya rekayasa. Ya seperti inilah keseharian saya ketika dapat unit tertentu, ya seperti ini prosesnya. Dan ini real tanpa ada rekayasa-rekayasa. Lanjut saya bersihkan lem bagian bawah yang masih banyak tersisa. Tekniknya masih sama, tusuk kemudian putar-putar sampai lemnya ikut pada pinset semua. Lakukan pada seluruh bagian yang masih tertutup lem sampai semua lem itu terangkat semua. Jika dirasa menggunakan pinset tidak bisa menggunakan scrub kecil seperti yang saya lakukan pada video itu. Di situ aku menggunakan pinset sudah nggak bisa, saya menggunakan scrub. Ya bisa dikombinasikan antara keduanya karena mereka saling melengkapi. Kalau teman-teman mau meniru teknik saya silahkan, kalau enggak juga silahkan. Setiap orang punya caranya masing-masing, setiap teknisi punya tekniknya masing-masing. Tapi kita bisa saling berbagi, bisa saling sharing untuk teknik-teknik seperti ini, sehingga bisa menambah pengalaman dan wawasan kita, tidak hanya menggunakan satu teknik saja, karena di suatu saat, di suatu waktu itu kita juga bisa menggunakan teknik-teknik lain, sehingga pandangan kita juga lebih luas mengenai teknik-teknik tertentu. Semakin banyak teknik yang kita ketahui dan kita kuasai, maka semakin mudah kita dalam proses perbaikannya. Karena juga wawasan kita sudah banyak dan pengalaman kita juga terbagi. Maksudnya kita juga memiliki pengalaman dari pribadi dan kita memiliki pengalaman yang hasil dari yang dibagikan oleh teman-teman dan sahabat kita. Di sini saya proses pembersihan lemnya sudah hampir selesai. Tinggal sedikit bagian samping itu. Terus gosok-gosok dan scrub-scrub seperti itu apabila menggunakan pinset tidak bisa. Dan di situ pada saat aku melakukannya menggunakan pinset itu agak kesulitan, sehingga saya scrub menggunakan scrub kecil seperti itu. Proses berikutnya kita akan melepas bagian baterainya. Bagian baterai itu tidak bisa langsung kita lepas ya, karena di sana ada lem yang cukup kuat yang merekatkan baterai itu pada HP-nya. Di sini saya membutuhkan peralatan yaitu mika tipis itu. Mika bekas touchscreen yang saya gunting selebar jari saya. Kemudian di situ tekniknya saya masukkan dulu dari bagian dari mika itu, kemudian nanti saya berikan cairan penghancur lem. Jika mika itu bisa menusuk ke bagian dalam dengan mudah, maka kita tidak membutuhkan penghancur lem. Nah, di sini ternyata aku kesulitan sehingga aku membutuhkan penghancur lem, dan ternyata penghancur lemku itu sudah habis. Terpaksa aku menggunakan teknik lain yaitu menggunakan bensin pertalite. Cukup teteskan bensin pertalite beberapa tetes atau 1 tetes 2 tetes saja, kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan mika. Hati-hati ya pada saat pelepasan baterai seperti ini, karena apabila baterai ini tertusuk kemudian kita menggunakan bukan mika, misalnya yang terbuat dari logam, itu bisa mengakibatkan baterai bocor dan meledak. Ini ada beberapa menit yang saya potong karena proses pembukaan baterai tadi yang saya potong tadi itu lama sekali, hampir 1/4 jam sendiri, sehingga saya potong supaya tidak terlalu panjang videonya. Dan ini baterainya sudah berhasil kita lepas, kita bersihkan sedikit pada bagian yang kotor-kotor. Baik, di sini saya sudah mendapatkan baterainya. Ini tadi saya beli di toko spare part ya. Ini sudah dapat baterainya, tapi ini serinya agak berbeda. Tapi ini bisa kita pakai, cuman nanti posisinya kita balik. Sebagai teknisi ya kita harus pintar-pintar ya memutar otak
Apabila baterai yang sesuai dengan HP-nya itu tidak ada, gimana caranya supaya HP ini bisa hidup dengan menggunakan baterai dari seri lain tapi tetap aman untuk dipakai dengan kapasitas yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk pemasangan baterai yang saya gantikan ini harus terbalik karena ya pasnya seperti itu, tapi ini aman untuk digunakan dan bisa dengan kapasitas yang sama dan kualitas yang sama. Ya, kita rakit semua yang sudah kita lepas tadi, mulai dari fingerprint, penutup mesin, kemudian semua bautnya kita kembalikan lagi, dan kemudian nanti kita lem backlistnya, dan prosesnya nanti sudah selesai. Berikutnya ini akan saya percepat ya sampai selesai.